Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Pada video ini, kami akan menjelaskan tugas besar kami, yang berjudul Analisis POWUN Corporation. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Maison Rura Arum 2 dengan NIM 120222329. Lalu yang kedua Dinar Hansa Salsabila dengan NIM 12022230118. POWUN Corporation merupakan anak perusahaan Pongchen Group yang didirikan di atas tanah seluas 40 hektar di Cianjur, Indonesia pada tahun 2015. POWUN Corporation sendiri merupakan perusahaan yang memproduksi alas kaki dari berbagai brand internasional. Adapun value chain dari perusahaan ini terbagi ke dalam dua bagian yaitu primary activities dan secondary activities. Yang pertama kita akan membahas primary activities. Pada primary activities ini terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu, yang pertama divisi purchasing, yang bertugas dalam melakukan pemesanan bahan baku produksi sepatu, melakukan pembayaran bahan baku produksi kepada vendor, supplier, menerima pembayaran dari customer. Lalu yang kedua ada divisi produksi, yang bertugas dalam melakukan pemotongan, cutting dari bahan yang akan digunakan dalam pembuatan sepatu, melakukan proses penjahitan dan penyatuan dari setiap bahan sepatu yang telah di-cutting, melakukan proses pemasangan upper dan bottom dari sepatu. Yang ketiga ada quality control. Divisi ini bertugas dalam melakukan pengecekan terhadap kualitas bahan baku, melakukan pengecekan terhadap kualitas sepatu hasil produksi, menentukan apakah sepatu hasil produksi akan dikirim ke customer atau di-reject. Dan yang terakhir ada bisnis unit. Bisnis unit bertugas dalam mengirim barang ke customer, melakukan marketing, sebagai penghubung antara perusahaan dan klien. Selanjutnya kita akan membahas secondary activities. Pada secondary activities terdapat beberapa bagian atau divisi yang terlibat di dalamnya diantaranya, yang pertama adalah manajer. Manajer bertugas dalam menyusun strategi untuk mengelola perusahaan sesuai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Membuat strategi bisnis yang dapat menghasilkan profit bagi perusahaan dan perkembangan perusahaan. Menyusun dan membuat laporan, mengawasi kinerja dari divisi lainnya dalam lingkup perusahaan. Lalu yang kedua ada rotating engineering, yang bertugas dalam memberikan arahan mengenai semua aspek teknik yang berkaitan dengan proses pengoperasian dan pemeliharaan peralatan. Melakukan analisis terhadap hipotesis penyebab kegagalan, akar masalah, dan bantuan dalam mematikan alat produksi. Mengelola program pemantauan kondisi peralatan dan pemantauan kinerja. Mengembangkan prosedur untuk memantau ketersediaan dan keandalan alat. Melakukan desain spesifik terkait alat produksi. Lalu ada human resource, yang bertugas mencari, merekrut, dan memberikan pelatihan kepada karyawan. Membuat deskripsi sesuai dengan job desk dari masing-masing divisi. Menganalisis dan membuat laporan terkait data dari karyawan. Mengurus pemberian gaji dan administrasi karyawan. Kemudian ada planning, bertugas menghitung cost dari alat dan material bahan baku produksi. Membuat strategi jangka panjang untuk memenuhi tujuan perusahaan. Kemudian terdapat divisi planning product control, yang bertugas dalam melakukan kalkulasi terkait kegiatan produksi. Memperkirakan perkiraan alat dan bahan baku, serta yang dibutuhkan dalam satu kali produksi. Memperkirakan alat serta tenaga kerja yang dibutuhkan dalam produksi. Mengontrol jalannya produksi agar tidak ada kendala hingga produk jadi. Lalu yang terakhir ada product security, yang bertugas dalam melakukan pengecekan terhadap produk hasil produksi. Menjaga keamanan dari informasi terkait produk. Proses portofolio ini digunakan untuk menggambarkan proses bisnis apa saja yang ada pada perusahaan dan seberapa penting, sehat, dan layak dari masing-masing proses bisnis yang ada pada perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber perusahaan POWUN Corporation, penulis berhasil mendapatkan 9 proses bisnis yang ada pada perusahaan. Di antaranya ada produksi, pengadaan bahan baku, pengiriman, rekrutmen karyawan, pembayaran dari klien, pemesanan, penghancuran barang reject, melakukan perlaporan manual kepada perusahaan pusat, dan marketing. Untuk proses bisnis produksi, proses bisnis ini memiliki tingkat importance sebesar 80%.
health 75%, dan tingkat feasibility atau kelayakan sebesar 90%. Selanjutnya, untuk proses bisnis pengadaan bahan baku, proses bisnis ini memiliki tingkat importance sebesar 90%, tingkat health 80%, dan tingkat feasibility atau kelayakan 90%. Selanjutnya untuk proses bisnis pengiriman, proses bisnis ini memiliki tingkat importance 85%, tingkat health 85% dan tingkat feasibility atau kelayakan 90%. Selanjutnya untuk proses bisnis rekrutmen karyawan, proses ini memiliki tingkat importance 75%, tingkat health 80% dan tingkat feasibility atau kelayakan sebesar 90%. Selanjutnya untuk proses bisnis penghancuran barang reject, proses bisnis ini memiliki tingkat importance sebesar 70%, tingkat health 90% dan tingkat feasibility atau kelayakan sebesar 60%. Selanjutnya, untuk proses bisnis pemesanan, proses bisnis ini memiliki tingkat importance sebesar 80%, tingkat health sebesar 90% dan tingkat feasibility atau kelayakan sebesar 90%. Selanjutnya, untuk proses bisnis pembayaran dari klien, proses bisnis ini memiliki tingkat importance sebesar 90%, tingkat health sebesar 95% dan tingkat feasibility atau kelayakan sebesar 90%. Selanjutnya, untuk proses bisnis melakukan pelaporan manual kepada perusahaan pusat, proses bisnis ini memiliki tingkat importance sebesar 40%, tingkat health 90% dan tingkat feasibility atau kelayakan sebesar 60%. Untuk proses bisnis yang terakhir yaitu proses bisnis marketing, proses bisnis ini memiliki tingkat importance sebesar 30% yang dikarenakan perusahaan ini sudah memiliki customer-nya sendiri sehingga proses marketing tidak terlalu diperlukan. Tingkat health sebesar 95% dan tingkat feasibility atau kelayakan sebesar 35%. Berdasarkan hasil analisis dan wawancara, penulis memilih 4 proses bisnis yang ada di POWUN Corporation, yaitu produksi, pengadaan bahan baku, pengiriman, dan rekrutmen karyawan. Pemilihan proses produksi didasarkan pada kendala sebesar 20-25% per 3 bulan, kompleksitas, dan peran kunci dalam perusahaan manufaktur. Pengadaan bahan baku dipilih karena sebagai pendukung produksi, terdapat kekurangan dalam menerima produk hanya dari vendor yang ditetapkan oleh pelanggan, berpotensi mengurangi kualitas produk, dan keterlambatan pengembalian bahan baku. Proses pengiriman dipilih karena kompleksitasnya dan peluang untuk meningkatkan efisiensi. Terakhir, pemilihan rekrutmen karyawan didasarkan pada masalah yang pernah terjadi, kekompleksan, dan kekurangan yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait pemodelan proses bisnis pada perusahaan POWUN. Yang pertama kami akan menjelaskan terkait proses bisnis pengadaan. Proses pengadaan bahan baku melibatkan 5 aktor internal yaitu Divisi Planning Product Control, Divisi Unit Internal, Divisi Planning, serta Divisi Purchasing. Serta terdapat 3 aktor eksternal, yaitu bisnis unit, vendor, dan juga gudang produksi. Proses pengadaan bahan baku dimulai ketika bisnis unit mengirimkan dokumen pemesanan yang dikirimkan oleh customer. Selanjutnya Planning Product Control melakukan perhitungan, serta mengidentifikasi dan menghitung bahan yang diperlukan dengan catatan terdapat allowance sebesar 20%, di saat yang sama unit internal menghitung kalkulasi bahan yang dibutuhkan oleh setiap pasang sepatu. Dari aktivitas-aktivitas tersebut, selanjutnya Planning Product Control akan membuat dokumen persiapan produksi dan akan memasukkan dokumen tersebut ke dalam database persiapan produksi. Setelah itu secara bersamaan Planning Product Control akan mengirimkan dokumen persiapan produksi tersebut kepada Divisi Planning serta Purchasing. Setelah Divisi Planning menerima dokumen tersebut, Divisi Planning akan menghitung cost yang dari setiap kebutuhan produksi, yang akan menghasilkan dokumen cost kebutuhan produksi. Nantinya Divisi Planning akan memasukkan dokumen tersebut dalam database cost produksi. Selanjutnya Divisi Planning juga akan mengirimkan dokumen tersebut kepada Divisi Purchasing. Divisi Purchasing akan menggunakan dokumen kebutuhan produksi serta dokumen cost kebutuhan produksi tersebut untuk membuat invoice pembelian kebutuhan produksi kepada vendor.
Setelah membuat invoice, divisi purchasing akan memasukkan invoice tersebut ke dalam database invoice keluar, lalu setelahnya akan mengirimkan invoice tersebut kepada vendor yang telah disediakan oleh customer. Selanjutnya, purchasing akan menerima invoice pembayaran dari vendor. Purchasing secara bersamaan akan memasukkan invoice tersebut ke dalam database invoice masuk dan juga melakukan pembayaran kepada vendor. Setelah melakukan pembayaran, maka vendor akan mengirimkan bahan baku kepada staf gudang purchasing. Setelah menerima bahan baku, staf gudang purchasing akan melakukan quality control pada keseluruhan bahan baku. Vendor akan memberikan waktu selama 1 bulan bagi staf gudang untuk melakukan quality control dan mengklaim penggantian bahan baku bila terdapat yang rusak. Setelah dilakukan quality control, dan tidak terdapat bahan baku yang rusak, maka staf gudang purchasing akan mengirimkan bahan baku tersebut ke gudang produksi dan proses bisnis pun berakhir. Jika terdapat produk yang rusak, maka staf gudang purchasing akan membuat dokumen bahan baku yang cacat. Lalu setelah itu, secara bersamaan staf gudang purchasing akan memasukkan dokumen tersebut ke dalam database dan mengembalikan bahan baku yang cacat tersebut kepada vendor. Selanjutnya, staf gudang purchasing akan menerima bahan baku yang baru dari vendor dalam waktu selama kurang lebih 3 minggu. Setelah itu staf gudang akan kembali melakukan quality control terhadap bahan baku yang baru. Proses tersebut akan terus berulang hingga tidak terdapat lagi bahan baku yang cacat. Selanjutnya, proses bisnis yang kedua adalah proses produksi. Proses produksi melibatkan 7 aktor internal, yaitu gudang produksi, tim cutting, gudang PPC cutting, tim sewing, gudang PPC sewing, tim assembling, gudang PPC assembling. Serta terdapat 4 aktor eksternal, yaitu gudang purchasing, teknisi, produk security, dan gudang finish good. Proses produksi dimulai ketika gudang purchasing mengirim bahan baku ke gudang produksi. Setelah itu gudang produksi akan melakukan pencatatan terhadap bahan baku yang telah diterima, yang nantinya akan menghasilkan catatan jumlah bahan baku yang diterima dari gudang purchasing. Lalu setelah itu dokumen tersebut akan dimasukkan ke dalam database gudang produksi. Setelah itu gudang produksi akan melakukan pencatatan terhadap bahan baku yang akan dikirim kepada tim cutting. Nantinya pencatatan itu akan menghasilkan suatu catatan barang yang dikirim dari gudang dan dimasukkan ke dalam database gudang produksi. Setelah itu gudang produksi akan mengirimkan bahan baku kepada tim cutting sesuai dengan kebutuhan produksi terhadap order. Setelah itu tim cutting akan menerima bahan baku dari gudang produksi. Setelah itu tim cutting akan membuat dokumen pola cutting dengan mengakses database Japan produksi. Setelah itu tim cutting akan mempersiapkan alat untuk melakukan cutting. Jika terdapat alat yang rusak, maka tim cutting akan mengirim pesan kepada teknisi untuk melakukan perbaikan terhadap alat tersebut. Lalu teknisi akan melakukan perbaikan terhadap alat tersebut. Jika tidak terdapat alat yang rusak, maka tim cutting akan langsung membuat pola cutting pada setiap bahan yang ada. Ketika pola cutting telah dibuat pada semua bahan, maka akan dilanjutkan dengan melakukan pematangan terhadap setiap bahan baku. Ketika semua bahan baku telah dipotong, maka akan dilakukan pengecekan kualitas terhadap bahan hasil cutting. Jika tidak terdapat bahan yang reject, maka semua bahan tersebut akan dikirimkan kepada gudang PPC cutting. Namun, jika terdapat barang yang reject, maka bahan tersebut akan dikirim kepada produk security yang nantinya akan dihancurkan. Sisa dari bahan yang baik nantinya akan dikirimkan kepada gudang PPC cutting. Selanjutnya tim gudang PPC cutting akan melakukan pengecekan kualitas dengan bahan baku. Jika bahan baku cukup, maka PPC akan mengirim bahan baku tersebut kepada tim sewing. Namun jika bahan tidak cukup, maka tim gudang PPC cutting akan menghitung kuantiti bahan yang kurang, lalu akan meminta kepada tim di lapangan untuk melakukan reproduksi. Tim cutting akan menerima permintaan tersebut, lalu mereka akan meminta bahan baku kepada tim gudang produksi. Selanjutnya gudang produksi akan mengcatat jumlah bahan baku yang diminta oleh tim cutting. Nantinya pencatatan ini akan menghasilkan catatan bahan baku yang nantinya akan dikirim oleh gudang, dan akan dimasukkan ke dalam database gudang produksi. Setelah itu gudang produksi akan mengirim bahan baku sesuai jumlah kebutuhan reproduksi. Setelah itu, tim cutting akan menerima bahan dari gudang dan akan melakukan reproduksi. Hasil dari reproduksi tersebut nantinya akan
hasil produksi dan produk hasil reproduksi tadinya kepada tim sewing. Setelah mendapatkan bahan yang telah dijahit dari gudang PPC sewing, nantinya tim assembling akan meminta bahan produksi kepada gudang barat lab untuk melakukan assembling. Selanjutnya gudang produksi akan mencatat jumlah bahan baku yang diminta oleh tim assembling. Nantinya pencatatan ini akan menghasilkan catatan bahan baku yang akan dikirim oleh gudang, dan akan dimasukkan ke dalam database gudang produksi. Setelah itu gudang produksi akan mengirim bahan baku sesuai jumlah kebutuhan produksi kepada tim assembling. Setelah menerima bahan untuk melakukan assembling dari gudang, maka tim assembling akan mempersiapkan alat untuk melakukan assembling. Jika terdapat alat yang rusak, maka tim assembling akan mengirim pesan kepada nasi untuk melakukan perbaikan terhadap alat tersebut. Lalu nasi akan melakukan perbaikan terhadap alat tersebut. Jika tidak terdapat alat yang rusak, maka tim assembling akan melakukan pemasangan upper dan bottom secara bersama terhadap semua bahan yang telah dijahit tadinya. Setelah semua bahan telah dipasangkan upper dan bottom, maka sepatu pun telah jadi. Selanjutnya akan dilakukan quality check. Jika tidak terdapat sepatu yang reject, maka semua sepatu tersebut akan dikirimkan kepada gudang PPC assembly. Namun, jika terdapat sepatu yang reject, maka sepatu tersebut akan dikirim kepada produk security yang nantinya akan diangkutkan. Sisa dari sepatu yang baik nantinya akan dikirimkan kepada gudang PPC assembly. Selanjutnya tim gudang PPC assembly akan melakukan pengesakan kuantiti kelengkapan sepatu. Jika sepatu kukupi sesuai order, maka PPC akan mengirim sepatu tersebut kepada gudang finish good dan proses pun selesai. Namun jika sepatu tidak kukupi, maka tim gudang PPC assembly akan menghitung kuantiti sepatu kurang, lalu akan meminta kepada tim lapangan untuk melakukan reproduksi. Permintaan reproduksi ini akan diterima oleh tim cutting. Setelah kuantiti sepatu sudah kukupi, maka tim gudang PPC assembling akan mengirim sepatu tersebut kepada gudang finish good dan Proses proses. bisnis yang ketiga yaitu ada proses bisnis pengiriman pada Polyuen Corporation bertujuan untuk mengantarkan produk pesanan customer yang berada di gudang finish good ke customer. Proses bisnis pengiriman sendiri berkaitan dengan performa perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan kenyamanan customer pada setiap pesananannya. Proses pengiriman ini melibatkan 10 aktor, yaitu customer, bisnis unit, planning product control, staf gudang finish good, tim produksi, quality management, product security, informasi mekanisme impor-ekspor, bea cukai, dan tim ekspedisi. Proses diawali ketika staf gudang finish good mengirim produk hasil produksi tim produksi ke planning product control dan proses ini menjadi trigger untuk memulai proses pengiriman. Selanjutnya planning product control akan mengirimkan produk yang sudah mereka terima kepada bisnis unit dan setelahnya bisnis unit akan membuat dokumen produk masuk yang berisikan data dari produk yang diterima mereka. Setelah itu dokumen tersebut akan digunakan sebagai acuan. Selanjutnya, bisnis unit akan mengirimkan konfirmasi kepada pihak EXIM, informasi mekanisme impor-ekspor, sebagai pihak yang terlibat dalam proses ekspor-impor. Setelah melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, bisnis unit akan mengirimkan permintaan pengecekan kuantitas, jumlah produk gagal kepada bea cukai. Selanjutnya bea cukai akan melakukan pengecekan jumlah produk bersama dengan bisnis unit menggunakan dokumen hasil cek kualitas. Jika jumlah produk tidak sesuai, maka bisnis unit akan membuat dokumen laporan kuantitas produk tidak sesuai dan selanjutnya mengirimkan dokumen tersebut ke divisi produk security untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Sedangkan jika kuantitas sesuai, maka bisnis akan mengirimkan permintaan penghancuran produk kepada produk security dan setelahnya mereka akan mengirimkan produk dengan kualitas buruk untuk dihancurkan. Produk security akan melakukan proses penghancuran produk dengan kualitas buruk sesuai dengan permintaan yang dikirimkan oleh bisnis unit sebelumnya dan setelahnya produk security akan mengirimkan dokumen bukti produk telah dihancurkan dan mengirimkan dokumen tersebut kepada bisnis unit. Kemudian bisnis unit akan memberikan dokumen bukti produk telah dihancurkan tersebut kepada customer sebagai bukti dan proses pengiriman berakhir dikarenakan terdapat produk pesanan yang telah dihancurkan. Melakukan konfirmasi kepada customer dengan mengirimkan konfirmasi
pesanan customer kepada tim ekspedisi secara bersamaan. Setelah barang sampai kepada customer, maka tim ekspedisi akan mengirimkan konfirmasi kepada bisnis unit bahwa produk telah diterima oleh customer. Selanjutnya bisnis unit akan mengirimkan konfirmasi kepada customer bahwa produk telah sampai dengan tujuan memastikan kepada customer bahwa produk pesanan mereka telah diterima, dan setelah itu customer akan mengirimkan konfirmasi bahwa produk telah sampai kepada mereka dan proses pengiriman pada POU Corporation selesai. Bisnis yang keempat adalah proses rekrutmen karyawan dalam POU Corporation bertujuan untuk memenuhi kebutuhan karyawan pada setiap divisinya untuk menunjang proses bisnis dan kegiatan yang terdapat pada divisi yang bersangkutan. Pada proses bisnis ini melibatkan 5 aktor, yaitu lembaga pencari kerja, calon karyawan, human resource, divisi lainnya, dan PT POU. Proses bisnis ini diawali ketika Human Resource menerima dokumen permintaan karyawan baru dari divisi lainnya, dan proses awal ini menjadi trigger untuk memulai proses bisnis rekrutmen karyawan. Setelah itu Human Resource akan memeriksa dokumen permintaan karyawan baru tersebut. Jika dokumen permintaan karyawan tersebut tidak disetujui, maka Human Resource akan mengirimkan pemberitahuan penolakan permintaan karyawan baru kepada divisi lainnya, dan proses rekrutmen karyawan berakhir karena dokumen tidak disetujui. Namun, jika dokumen disetujui, maka Human Resource akan mengirimkan dokumen permintaan karyawan baru tersebut kepada PT POU sebagai induk perusahaan, dan POU Corporation dan PT POU akan mengirim dokumen permintaan karyawan baru yang sudah dilakukan pengecekan kepada Human Resource di perusahaan POU Corporation. Setelah itu Human Resource akan mengecek dokumen permintaan karyawan baru yang sudah dicek oleh PT POU. Apakah dokumen tersebut disetujui, atau jika dokumen tersebut tidak disetujui oleh PT POU, maka Human Resource akan mengirimkan pemberitahuan kepada divisi lainnya bahwa pencarian karyawan baru ditolak dan proses rekrutmen karyawan berakhir karena dokumen tidak disetujui oleh PT POU. Namun, jika dokumen tersebut disetujui, maka Human Resource akan mengirimkan dokumen permintaan karyawan baru yang sudah dicek oleh PT POU kepada lembaga pencari kerja. Lembaga pencari kerja yang telah menerima dokumen permintaan karyawan baru akan melanjutkan proses untuk mencari calon karyawan, dan setelah mereka mendapatkan calon karyawan tersebut, maka lembaga pencari kerja akan mengirimkan dokumen calon karyawan baru kepada Human Resource terlebih dahulu. Kemudian Human Resource akan melakukan pengecekan terhadap dokumen yang telah diterima dari lembaga pencari kerja tersebut untuk memeriksa apakah berdasarkan dokumen tersebut terdapat calon yang tidak sesuai dengan calon karyawan yang dibutuhkan. Jika terdapat calon karyawan yang tidak sesuai, maka Human Resource akan mengirimkan kembali dokumen tersebut kepada lembaga pencari kerja, dan kemudian lembaga pencari kerja akan melakukan mengirimkan kembali dokumen calon karyawan baru yang sudah diperbaharui. Setelah itu Human Resource akan melakukan pengecekan kembali kepada dokumen calon karyawan baru yang sudah diperbaharui untuk mengecek apakah dokumen tersebut terdapat calon yang tidak sesuai dengan calon karyawan yang dibutuhkan. Jika masih terdapat calon karyawan yang tidak sesuai, maka akan dilakukan pengembalian dokumen kembali kepada lembaga pencari kerja, dan proses ini akan dilakukan terus-menerus hingga dokumen yang dikirimkan oleh lembaga pencari kerja sesuai dengan calon karyawan yang dibutuhkan. Selanjutnya, setelah dokumen sesuai dengan calon karyawan yang dibutuhkan, maka Human Resource akan mengirimkan konfirmasi kepada lembaga pencari kerja bahwa dokumen calon karyawan tersebut sesuai, dan setelahnya lembaga pencari kerja akan mengirimkan calon karyawan kepada Human Resource untuk diseleksi. Setelah itu Human Resource akan mengirimkan informasi terbaru terkait proses rekrutmen karyawan baru kepada PT POU. Selanjutnya Human Resource akan melakukan analisa latar belakang dan analisis pada CV calon karyawan sebagai bentuk tes awal bagi calon karyawan. Setelah melakukan tes awal, maka Human Resource akan melakukan penilaian terhadap tes awal calon karyawan dan selanjutnya membuat dokumen hasil penilaian tes awal calon karyawan.
Setelah itu Human Resource akan menggunakan dokumen hasil penilaian tes awal calon karyawan untuk menilai apakah calon karyawan tersebut sesuai dengan nilai standar karyawan yang ada pada database nilai standar karyawan. Jika terdapat calon karyawan yang tidak lolos tes awal maka Human Resource akan jika terdapat calon karyawan tidak lolos tes tulis maka Human Resource akan mengirimkan pesan bahwa calon karyawan tersebut tidak lolos pada tes tulis kepada calon karyawan dan proses recruitment karyawan selesai karena calon karyawan tidak lolos pada tes tulis. Namun, jika tidak terdapat calon karyawan yang tidak lolos pada tes tulis maka Human Resource akan melakukan tes fisik bagi calon karyawan dan setelahnya Human Resource akan melakukan penilaian terhadap hasil tes fisik calon karyawan. Jika terdapat calon karyawan tidak lolos tes fisik maka Human Resource akan mengirimkan pesan bahwa calon karyawan tersebut tidak lolos pada tes fisik kepada calon karyawan yang dan proses recruitment karyawan selesai karena calon karyawan tidak lolos pada tes fisik. Namun, jika tidak terdapat calon karyawan yang tidak lolos pada tes fisik maka Human Resource akan melakukan tes keahlian bagi calon karyawan dan setelahnya Human Resource akan melakukan penilaian terhadap hasil tes keahlian calon karyawan. Jika terdapat calon karyawan tidak lolos tes, jika terdapat calon karyawan yang tidak memenuhi kriteria pada sesi wawancara maka Human Resource akan mengirimkan pesan bahwa calon karyawan tersebut tidak lolos pada penilaian sesi wawancara kepada calon karyawan dan proses recruitment karyawan selesai karena calon karyawan tidak lolos pada penilaian sesi wawancara. Namun, jika tidak terdapat calon karyawan yang tidak memenuhi kriteria pada sesi wawancara maka Human Resource akan membuat dokumen list hasil penilaian calon karyawan baru dan dokumen tersebut akan dikirimkan kepada lembaga pencari kerja dan PT Pouchen secara bersamaan. Setelah itu Human Resource akan membuat dokumen perjanjian kerja dan mengirim dokumen tersebut kepada calon karyawan. Kemudian calon karyawan akan mengirimkan konfirmasi perjanjian kerja kepada Human Resource. Setelah menerima konfirmasi, maka Human Resource akan mengirimkan pemberitahuan kepada calon karyawan bahwa mereka harus melakukan magang selama 3 bulan. Selanjutnya calon karyawan akan mengirimkan jawaban konfirmasi kepada Human Resource. Kemudian Human Resource akan mengawasi calon karyawan selama proses magang berlangsung dengan jangka waktu 3 bulan. Setelah selesai mengawasi, Human Resource akan melakukan penilaian pada calon karyawan berdasarkan hasil magang untuk menentukan apakah calon karyawan lolos pada tahap magang atau tidak. Jika terdapat calon karyawan yang tidak lolos pada tahap magang maka Human Resource akan mengirimkan pesan bahwa calon karyawan tersebut tidak lolos pada tahap magang kepada calon karyawan dan proses recruitment karyawan selesai karena calon karyawan tidak lolos pada tahap magang. Namun, jika tidak terdapat calon karyawan yang tidak lolos pada tahap magang maka Human Resource akan melakukan tes kesehatan pada calon karyawan dan setelahnya Human Resource akan melakukan menentukan apakah calon karyawan memiliki kesehatan yang bagus atau tidak. Jika calon karyawan tidak memiliki kesehatan yang bagus maka Human Resource akan menempatkan mereka di posisi yang lebih aman sesuai dengan kesehatan mereka. Namun jika calon karyawan memiliki kesehatan yang bagus maka calon karyawan akan ditempatkan di posisi pilihan awal. Setelah itu Human Resource akan membuat dokumen final calon karyawan dan selanjutnya mengirimkan dokumen tersebut kepada lembaga pencari kerja dan PT Pouchen secara bersamaan serta menerima konfirmasi calon karyawan. Dan seberapa penting. Sehat